Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 25. Bab 126 Membunuh. Mengikuti suara lembut dari belakangnya, kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul di belakang Hehmeng. Wajah Hehmeng berubah saat dia merasakan kekuatan-kekuatan ini. Dia menginjak tanah, mengeluarkan teriakan marah saat warna putih mulai menyebar dengan cepat ke seluruh punggung telanjangnya. Ledakan oktan. Xiao Yan dengan dingin memanggil dalam hatinya saat dia tiba-tiba mengencangkan yang pertama. Lengannya yang halus mengeluarkan suara seperti kertas karena diguncang oleh kekuatan yang kuat. Tinju Xiao Yan kemudian dengan keras melesat ke depan. Dalam jarak pendek, kekuatan kuat yang dibawa tinju mengeluarkan peluit tajam angin yang terbelah. Suara tajam dari angin yang pecah di belakangnya menyebabkan wajah Hehmeng menjadi terperanjat. Anak laki-laki yang tampaknya lemah ini sebenarnya telah melatih kekuatan fisiknya sedemikian rupa? Dentang. Suara yang jelas menggema di seluruh tenda. Suara yang berlama-lama di udara untuk sementara menusuk telinga. Xiao Yan yang tanpa ekspresi menghantamkan tangan kanannya ke punggung Hehmeng dengan kekuatan besar. Kekuatan ganas yang dipancarkan dari kakinya langsung meledakkan lubang selebar setengah meter di tanah di sekitar kakinya. Krak, sebuah suara samar disertai dengan munculnya banyak garis retak yang secara bertahap muncul dan menyebar di punggung Hehmeng. Namun, beberapa saat kemudian ditekan oleh Douqi yang mengalir di tubuh Hehmeng. Saya sudah memberitahu Anda bahwa Anda tidak memiliki kemampuan untuk mematahkan pertahanan saya. Hehmeng tersenyum tebal saat dia berbalik. Itu mungkin tidak benar, Xiao Yan tersenyum dan menarik tangannya yang ditekan di punggung Hehmeng. Sudut mulutnya terangkat saat dia berbisik. Meledak. Bang. Suara samar yang dalam tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh Hehmeng, dengan cepat mengeraskan senyum di wajahnya. Ekspresi terkejut segera menggantikan senyumnya. Wah. Seteguk darah segar yang berasal dari organ dalam yang rusak dimuntahkan dengan keras. Tubuh padat batuan Hehmeng kemudian jatuh lemah ke tanah. Menyaksikan kehidupan yang dengan cepat terkuras dari mayat, Xiao Yan hanya menyeka tangannya dengan acuh tak acuh, berbalik dan pergi. Sinar matahari pagi tumpah dari langit dan melewati penutup kanopi sebelum sisa-sisa yang tersebar menyinari perkemahan yang tenang di bawah pepohonan. Di dalam perkemahan yang tenang, beberapa tentara bayaran yang tidak sadar tiba-tiba membuka mata mereka dengan cara yang bingung. Mereka perlahan duduk dan bertukar pandang satu sama lain. Beberapa saat kemudian, kewaspadaan tiba-tiba muncul di tentara bayaran yang baru saja bangun. Dengan kecepatan tinggi, mereka bangkit dan menatap perkemahan yang sunyi. Akhirnya, mereka meraih senjata mereka dan melangkah menuju tenda yang terletak di tengah. Pemimpin perusahaan ketiga. Seorang tentara bayaran berteriak saat dia berdiri di luar tenda. Tidak ada balasan. Sekali lagi, para tentara bayaran menunggu dalam diam sejenak. Kegelisahan akhirnya merayap ke dalam hati mereka. Dengan pisau besar, salah satu tentara bayaran melangkah maju dan memotong tirai yang menutupi tenda hingga terpisah. Tirai perlahan-lahan jatuh, mengungkapkan pemandangan di dalam kepada semua orang. Di bagian dalam tenda, Hehmeng terbaring diam di tanah dengan kedua mata terbuka. Di wajahnya ada ketakutan yang akan tetap ada selamanya. Genangan darah segar yang kental terbentuk di lantai. Pemandangan itu terus-menerus memancing hati para saksi yang telah mencapai batas mereka. Pemimpin perusahaan ketiga, terbunuh. Wajah kaget dari semua orang yang melihat pemandangan tragis berubah pucat dan lemah. Pemimpin perusahaan ketiga dari Wolfhead Mercenary Company terbunuh? Dikatakan bahwa orang yang melakukannya adalah pria muda yang mereka beri hadiah. Haha. Berita orang dalam. Pemuda yang dipanggil Xiao Yan itu telah membunuh hampir 20 anggota dari Wolfhead Mercenary Company. Cek. Anggota Wolfhead Mercenary Company telah kehilangan seluruh wajah mereka. Menjadi kacau oleh seorang anak laki-laki yang lebih muda dari 20, haha, mari kita lihat apakahmu dia dapat terus bertingkah sombong. Tidak ada yang tahu dari mana rumor itu berasal tetapi dalam suatu sore, hampir semua orang di kota Qingshan tahu tentang masalah pemimpin perusahaan ketiga dari perusahaan mercenari kepala serigala yang dibunuh oleh Xiao Yan. Segera, banyak mata mengejek yang ingin melihat bagaimana hal-hal akan dimainkan mulai beralih ke arah Wolfhead Mercenary Company yang diam.
Di sebuah ruangan kecil yang sunyi, seorang wanita berbaju putih dengan hati-hati mencampur bubuk obat. Tetapi ketika dia mendengar berita dari pelayan wanita di luar, tangannya membeku menyebabkan bubuk obat yang tercampur di tangannya langsung mati. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, wanita berbaju putih meletakkan botol kecil di atas meja. Mata cerahnya melihat sekeliling dan senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik saat dia berkata dengan suara rendah. Xiao Yan, kamu benar-benar sudah mulai membalas dendam. Tangan Dokter Pri meluruskan rok putihnya saat dia dengan elegan duduk di kursi. Setelah itu, dia mengeluarkan gulungan 7 warna dan cemberut saat dia mengelusnya dengan lembut. Karena dia mampu membunuh He Meng, kekuatan Xiao Yan saat ini seharusnya berada di sekitar bintang Gouze. Sungguh kecepatan latihan yang menakutkan. Hanya beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu. Nona, Tuan Yao ingin bertemu denganmu. Suara lembut seorang pelayan wanita terdengar dari luar pintu. Mendengar pemberitahuan ini, alis Dokter Pri menjadi tegak. Tuan Yao adalah orang yang bertanggung jawab atas Rumah Seribu Obat. Dalam beberapa hari terakhir, pria ini sering datang mencarinya setelah mendengar rumor dari Wolfhead Mercenary Company. Adapun niatnya, sudah jelas bahkan tanpa menyuarakannya. Biarkan dia masuk. Dokter Pri memastikan gulungan 7 warna itu disembunyikan dengan benar sebelum dia menghela nafas tanpa daya. Karena dia tinggal di bawah atap orang lain, dia harus menghormati pemiliknya. Haha, apakah kamu baik-baik saja belakangan ini Nona Dokter Pri? Beberapa saat setelah pelayan wanita menyampaikan pemberitahuan itu, seorang pria dengan pakaian mahal masuk ke ruangan dengan senyuman saat dia menyapa Dokter Pri. Dokter Pri mengangkat matanya dan memperhatikan pria paruhbaya di depannya saat dia menganggukkan kepalanya. Dia berdiri, berbalik dan membungkuk untuk menuangkan 2 cangkir teh ke atas meja di sampingnya. Duduk di kursi, Tuan Yao melihat ke arah sudut indah yang ditampilkan sosok Dokter Pri sebelum menatap tajam ke pinggangnya yang sangat sempit. Cahaya tak dikenal melintas di matanya. Pada saat Dokter Pri berbalik, Tuan Yao dengan tepat menarik pandangannya yang tidak sopan. Dokter Pri mengangkat cangkir teh dan dengan lembut meletakkannya di atas meja sebelum menggerakkan bibir merahnya dan bertanya dengan suara lembut. Apakah ada alasan Anda mencari saya, Tuan Yao? Haha. Pak Yao tersenyum. Menggunakan kedua tangannya, dia memegang cangkir tehnya yang sisa panasnya tertinggal oleh tangan wanita cantik itu. Tanpa ada yang memperhatikan, dia menggosok cangkir teh. Dia menyesap teh dan menjawab sambil tersenyum. Saya berasumsi bahwa Anda telah mendengar berita tentang orang yang dikenal sebagai Xiao Yan. Wajah Dokter Pri tidak terpengaruh oleh kata-kata itu dan tetap tenang. Dia bersamamu saat kamu memasuki gua untuk mencari harta karun, bukan? Kilatan muncul di mata Pak Yao saat dia tiba-tiba bertanya. Tuan Yao, saya pikir Anda salah. Dokter Pri menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Saya memang bersama dengan Xiao Yan sebelumnya, tetapi itu karena dia beruntung membantu saya ketika saya hampir jatuh dari tebing saat memetik jamu. Adapun mencari harta karun di gua, maaf, tapi kami tidak menemukan harta karun. Namun, saya pernah mendengar bahwa Wolfhead Mercenary Company tiba-tiba meninggalkan kami dalam perjalanan pulang. Sepertinya mereka telah menemukan sesuatu. Jika Tuan Yao tertarik pada harta karun, Anda bisa meminta pemimpin dari 2 perusahaan tentara bayaran besar lainnya untuk pergi dan melihat barang-barang yang dibawa kembali oleh Wolfhead Mercenary Company. Dokter Pri mempertahankan senyumnya saat dia menyarankan. Mendengar ini, wajah Pak Yao berubah. Dia langsung menjawab. Itu hanya pertanyaan acak. Hehe. Karena kamu kenal dengan Xiao Yan, kamu harus mengundangnya ke Rumah Seribu Obat jika kamu bertemu dengannya lagi. Meskipun kekuatan dari Wolfhead Mercenary Company besar. Rumah Seribu Obat, kami tidak akan kalah dari mereka. Jika ada kesempatan, saya akan bantu menyampaikan pesannya. Hanya saja aku hampir tidak mengenalnya jadi Tuan Yao seharusnya tidak berharap terlalu banyak. Kata Dokter Pri sembarangan. Haha, baiklah. Maka saya tidak akan mengganggu Anda. Aku akan keluar dan menyelesaikan beberapa pekerjaan. Mengangguk sambil tersenyum, Tuan Yao berbincang-bincang dengan Dokter Pri sebelum bangun dan mengucapkan selamat tinggal. Melihat pintu ruangan itu perlahan-lahan menutup, si Dokter Pri melirik ke cangkir teh yang telah diminum Pak Yao dan bergumam.
Sepertinya dia belum menyingkirkan niatnya. Ah, saya harap Anda tidak melakukan apapun yang mengecewakan saya. Saya mungkin tidak terlalu kuat tapi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa langsung minum teh yang saya buat? Bayangan seorang pemuda berpakaian hitam melintas di benaknya saat Dokter Peri dengan lembut mengetuk cangkir teh hijau tua. Bibir merahnya terangkat. Kamu adalah pria pertama yang mengalami tebal dan kurus denganku. Tolong jangan mati di kota kecil Kingshan ini. Mayat tak bernyawa ditempatkan di tengah aula yang diselimuti oleh suasana yang suram. Wajah mayat itu adalah wajah pemimpin perusahaan ketiga yang telah meninggal oleh tangan Xiao Yan. Semua orang di aula tetap diam saat mereka memandangi mayat He Meng. Tak satu pun dari mereka berani mengeluarkan suara sekecil apapun karena mereka bisa merasakan niat membunuh yang dingin dari pria yang duduk di kursi pemimpin. Aku ingin menghancurkan bajingan kecil itu menjadi ribuan bagian. Mu Shi menatap mayat dengan mata berlumuran darah saat dia mengatupkan giginya dengan suara. Ledakan kemarahan yang ditekan bisa terdengar di suaranya yang tebal. Keheranan dan ketakutan melintas di mata si Pitmuli saat dia memandangi mayat dingin di sampingnya. Anak laki-laki yang dia kejar ke seluruh penjuru gunung beberapa bulan yang lalu sebenarnya telah tumbuh sedemikian rupa. Sebagai orang terkuat ketiga di Wolfhead Mercenary Company, kekuatan He Meng adalah sesuatu yang Mu yakini. Namun, orang kuat yang bahkan dia takuti ini, dibunuh oleh seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Mimpi seperti kenyataan ini memicu ketakutan Xiao Yan untuk bangkit di hati Muli dan memicu niat membunuhnya yang ganas. Musuh semacam ini harus dibunuh dengan segala cara. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Muli bertukar pandang dengan Mu Shi duduk di kursi pemimpin. Di mata ayah dan anak, yang memiliki karakter serupa, ada niat membunuh yang saling menguntungkan. Fakta bahwa Xiao Yan bisa membunuh He Meng berarti kekuatannya sekitar bintang Douce. Selain itu, He Meng memiliki metode Ki Batu Huang tinggi dan akrab dengan dua teknik Huang Dou tinggi lainnya, yang akan menempatkannya di antara yang lebih kuat jika dibandingkan dengan yang lain di kelas yang sama. Namun, dia masih dibunuh oleh Xiao Yan. Sepertinya orang ini memiliki teknik Dou dan metode Ki dengan level yang lebih tinggi. Suara Mu Shi dipenuhi dengan dingin yang jahat. Mulai besok dan seterusnya, semua anggota yang merupakan bintang 5 Douze atau lebih kuat akan menghapus lencana kepala serigala mereka dan bertindak sebagai tentara bayaran independen. Kami akan dibagi menjadi 5 tim pria dan memasuki pegunungan Magic Beast. Jika ada yang menemukan jejak Xiao Yan, segera gunakan peluit bambu untuk berkomunikasi. Wajah Mu Shi dingin dan serius saat dia memberi perintah. Ya Pak. Orang-orang yang berkumpul di bawahnya menjawab serempak. Aku tidak percaya bajingan kecil itu bisa lepas dari tanganku. Tangan Mu Shi perlahan menegang saat dia tertawa terbahak-bahak. Bajingan kecil, hari-hari kurang ajarmu sudah berakhir. Bab 127 Pengepungan Besar. Cahaya bulan yang jernih dan dingin perlahan-lahan tumpah dari langit, menutupi seluruh hutan dengan jaring perak yang samar dan misterius. Mendesis. Di salah satu puncak gunung, seorang pria muda dengan erat mencengkeram dahan begitu kuat sehingga urat muncul di seluruh lengannya, dahinya dipenuhi keringat dingin saat dia menggigit lengan bajunya dengan erat. Punggung telanjang pemuda itu dibubuhi cairan merah, sementara lelaki tua yang tampak agak ilusi saat ini menggunakan pelat batu giok untuk perlahan menyebarkan cairan. Setiap kali tangannya bergerak untuk menyebarkan cairan, tubuh pemuda itu tersentak dengan keras. Hanya ketika lelaki tua itu menyebarkan cairan merah sampai benar-benar menutupi punggung lelaki muda itu, lelaki tua itu dengan enggan berhenti. Menundukkan kepalanya untuk menatap pemuda yang sangat kesakitan sehingga wajahnya menjadi kaku, lelaki tua itu dengan riang tertawa dan mengejek. Bukankah ini nyaman? Nyaman apanya? Rasa sakit yang membakar dipancarkan dari punggung Xiao Yan, menyebabkan dia segera mengutuk, dia sudah terluka secara mental oleh rasa sakit yang membakar. Hehe. Yao Lao terkekeh saat dia melihat ke bawah untuk menatap saat cairan merah itu bekerja di punggung Xiao Yan sebelum sedikit mengangguk dan kemudian bertanya, "Yah? Apa kau sudah menyadari ambang pintu 7 bintang Douce?" Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan memutar matanya, bibirnya melengkung saat dia dengan enggan menjawab. Ini baru sebulan sejak aku maju menjadi bintang 6 Douce,
Bagaimana mungkin bagiku untuk melanjutkan dan mencapai ambang 7 bintang begitu cepat? 3 bintang terakhir dari setiap peringkat adalah yang paling sulit untuk ditembus. Dari saat kita pergi dalam perjalanan ini sampai sekarang, sudah hampir 5 bulan dan ada kurang dari 1 tahun waktu tersisa sampai janji yang kau buat dengan gadis dari fraksi awan berkabut. Yao Lao tersenyum saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Sedikit linglung, Xiao Yan menjilat bibirnya, mengerutkan kening saat dia berkata. Aku ingin tahu level apa dia sekarang. 2 tahun lalu dia sudah menjadi bintang 3 Douze dan menurut potensinya dan kekuatan fraksi awan berkabut, saya tidak berpikir dia akan lebih lemah dari saya. Memang, meski aku punya banyak cara untuk membuat kekuatanmu tiba-tiba melonjak, akan ada dampak yang sangat kuat. Jika metode rahasia ini digunakan, saya khawatir Anda akan selamanya terjebak di level itu. Yao Lao perlahan menjelaskan sambil melirik Xiao Yan yang diam sebelum melanjutkan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menggunakan metode rahasia itu, bahkan jika kamu akhirnya dikalahkan oleh gadis itu, harganya akan tetap terlalu tinggi. Sehubungan dengan janji 3 tahun, saya tidak berencana kehilangan dia. Kamu juga tahu betapa aku telah menderita selama 2 tahun ini. Dia adalah alasan mengapa aku berhasil menanggung semua kesulitan dan pelatihan pahit. Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan mengangkat kepalanya untuk menatap bulan perak di langit malam, mengulurkan telapak tangan saat dia menyempitkan matanya sebelum bersuara dengan nada sedingin es. Perlahan menghela nafas, Xiao Yan mencondongkan kepalanya untuk melihat sosok Yao Lao yang agak ilusi, menggerakkan mulutnya saat dia berkata. Dan awalnya guru setuju bahwa dia akan membantuku menyusulnya. Dasar bocah, mengamati Xiao Yan bajingan yang lucu, Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Saat dia mengulurkan telapak tangannya, api putih dan dingin muncul di tengah telapak tangannya. Menatap bola api yang menari-nari dengan anggun, senyum tipis terbentuk di wajahnya yang sudah tua. Jangan khawatir, jika saya bahkan tidak memiliki sedikit kemampuan ini, saya tidak akan memiliki wajah untuk menyombongkan diri di depan Anda. Saya dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Bagaimanapun, itu hanya jika Anda memiliki waktu untuk mengikuti instruksi saya untuk berlatih. Karena Anda terus diburu ke seluruh pegunungan, Anda telah menyia-nyiakan banyak waktu Anda yang sudah berharga. Yao Lao bergurau. Memutar matanya, Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Sebenarnya guru hanya perlu kentut untuk melenyapkannya sepenuhnya, namun kamu menolak untuk bergerak. Plak! Sebuah telapak tangan menampar bagian belakang kepala Xiao Yan saat Yao Lao tersenyum sambil memarahi. Jika aku menyelesaikan setiap masalah untukmu, apa gunanya hidup? Apakah berjuang melawan orang lain bukanlah cara bagi Anda untuk mendapatkan kebijaksanaan dan pengalaman? Xiao Yan mengangkat bahunya sebelum sekali lagi membalikkan tubuhnya. Kesal, dia mengerang sebelum mengutuk dirinya sendiri. Para bajingan itu, cepat atau lambat aku akan menyingkirkan mereka semua, ini membuang-buang waktuku. Xiao Yan terbatuk kering sebelum dia tiba-tiba sekali lagi menggigit lengan bajunya dan berkata dengan suara teredam. Guru, lanjutkan. Mendengar kata-kata ini, Yao Lao sedikit terkejut. Kamu masih bisa bertahan? Aku tidak punya banyak waktu untuk istirahat. Pemuda itu membenamkan kepalanya ke pakaiannya saat dia menjawab dengan nada teredam. Menatap pria muda yang sekali lagi menguatkan dirinya, Yao Lao linglung sesaat. Temperamen keras kepala yang tersembunyi jauh di dalam inti anak itu menyebabkan ekspresi senang muncul di wajahnya, dengan senyum kecil, dia mengangguk dan sekali lagi mengambil sebotol darah terbakar dari cincin penyimpanan sebelum memiringkannya. Mendesis. Di malam yang tenang, napas berkabut yang bergetar keluar dari sela-sela gigi pemuda itu perlahan berputar-putar tanpa menghilang. Sinar matahari yang terik menembus melalui cabang-cabang, meninggalkan titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya di hutan lebat, pemandangan yang sangat indah. Tubuh Xiao Yan meringkuk di tempat tersembunyi di hutan saat dia dengan erat merajut alisnya saat dia menatap sekelompok tentara bayaran di dekatnya. Tempat ini adalah jalan utama menuju pegunungan Magic Beast. Meskipun biasanya ada beberapa tentara bayaran yang lewat, hari ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Garis pandang Xiao Yan melewati sikat untuk menatap tajam ke arah tentara bayaran yang lewat.
Lama kemudian, pupilnya tiba-tiba menyusut, akhirnya dia mengerti kenapa dia merasa ada yang tidak beres. Banyak tim yang lewat di bawah tampak seolah-olah mereka baru saja dipertemukan sementara. Namun saat mereka pindah, mereka cenderung menampilkan kebiasaan yang baru terlihat setelah sekian lama dan berlatih bersama. Ini benar-benar tampaknya ada sesuatu yang salah. Alis terjalin erat, Xiao Yan meludahkan akar rumput di mulutnya. Matanya berbalik untuk melihat sekeliling sebelum dia dengan hati-hati keluar dari semak-semak dan diam-diam berjalan ke dalam hutan. Pakaian Xiao Yan diolesi dengan garis-garis hijau yang berasal dari jus rumput yang membuatnya sangat aman saat menyembunyikan dirinya di hutan. Tersembunyi di tempat rahasia di dalam hutan lebat, Xiao Yan sekali lagi melihat 2 hingga 3 gelombang dari 5 tim pria. Bersembunyi sambil dengan hati-hati mengamati pergerakan tim tentara bayaran ini, beberapa saat kemudian, Xiao Yan akhirnya bisa memastikan bahwa tentara bayaran yang tampak seperti mereka di sini untuk menangkap binatang ajaib sebenarnya mencari sesuatu yang lain. Meminjam penutup semak belukar dan bau jus tanaman di tubuhnya untuk menyembunyikan dirinya, Xiao Yan berhasil menghindari tim tentara bayaran ini dan para binatang ajaib yang berkeliaran di hutan. Setelah setengah sore melakukan investigasi di seluruh hutan, secara kebetulan, Xiao Yan akhirnya memahami identitas tim kecil tentara bayaran ini. Serigala kepala tentara bayaran. Cih, sepertinya dengan membunuh yang disebut komandan ketiga mereka, aku benar-benar telah melangkah ke sarang lebah. Mengetahui berita ini menyebabkan Xiao Yan sedikit tercengang. Sialan, bersembunyi di sore hari dan menahan amarahku, kalian semua pantas mendapat nasib buruk, tersembunyi dalam bayang-bayang. Xiao Yan menatap tim 5 orang yang secara bertahap memasuki hutan lebat saat dia diam-diam mencibir. Tim ini telah diamati oleh Xiao Yan sejak lama. Ada 5 bintang Douze dan Xiao Yan merasa dia bisa mengirim mereka semua, lebih jauh lagi. Dan karena masuk ke dalam hutan lebat, dia tidak perlu takut akan terlihat oleh tim lain dan kemudian dikepung seperti pangsit. Membawa tim ini ke hutan lebat, Xiao Yan tidak sebodoh itu untuk segera bergerak dari depan. Dengan diam-diam bersembunyi di semak belukar di satu sisi, seperti ular berbisa mengintai mangsanya, dia dengan sabar dan diam-diam menunggu. Setelah Xiao Yan mengikuti tim untuk jarak yang cukup jauh, tim akhirnya menghentikan kemajuan mereka untuk beristirahat. Saat beristirahat, salah satu tentara bayaran meninggalkan teman-temannya dan perlahan berjalan menuju semak kecil. Berbalik untuk berdiri di belakang pohon besar, saat tentara bayaran itu bersiap-siap, kegelapan menyelimuti matanya diikuti dengan rasa sakit di lehernya saat kesadarannya dengan cepat memudar. Tidak lama setelah tentara bayaran pergi untuk buang air, teriakan yang tidak terdengar karena panik terdengar. Ada binatang ajaib, binatang sihir peringkat 3. Mendengar teriakannya, beberapa tentara bayaran yang baru saja menyelesaikan istirahat mereka tiba-tiba tersentak. Salah satu dari mereka berbalik menghadap rekan mereka yang menundukkan kepalanya dan melarikan diri ke arah mereka sebelum dengan ringan memarahi. Sialan, apakah kamu disedot sampai kering oleh seorang wanita tadi malam? Ini adalah area terluar dari pegunungan binatang ajaib, bagaimana bisa ada peringkat 3 binatang ajaib? Sebelum suara omelan memudar, tentara bayaran dengan kepala menunduk sudah bergegas ke depannya. Cahaya dingin tiba-tiba keluar saat omelan yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh tentara bayaran itu dipotong pendek di tenggorokannya. Mengirim salah satu tentara bayaran dalam sekejap, sosok dengan kepala menunduk tiba-tiba bergerak. Dengan mengangkat telapak tangannya, kekuatan mengisap yang ganas menarik tentara bayaran terjauh, yang masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya, ke arahnya. Belati di tangannya dengan keras ditembakkan, dengan kejam mendarat di leher tentara bayaran yang baru saja ditarik. Itu Xiao Yan. Xiao Yan. Dalam 10 detik singkat, kehidupan 2 bintang kelima Douze dengan mudah diakhiri oleh Xiao Yan yang menyamar. Akhirnya, 2 tentara bayaran lainnya mendapatkan kembali akalnya. Tentara bayaran yang lebih tua tiba-tiba menendang rekannya di sampingnya ke arah Xiao Yan yang mendekat dengan cepat sebelum dengan cepat menarik seruling pendek dari mansetnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebelum dia bisa meniupnya, dia disela oleh sosok hitam yang muncul dalam sekejap di hadapannya, dengan kejam mendaratkan tendangan ganas di dadanya. Puhci! Darah menyembur keluar dari mulutnya.
Meminjam kekuatan pendorong dari energi Qi, tubuh tentara bayaran yang lebih tua itu terbang di udara, menelusuri parabola dan dengan sedikit kekuatan terakhir di dalam tubuhnya, dia meniup peluit di mulutnya, memancarkan gelombang suara yang pendek namun intens. Gelombang suara dikirim keluar dari seruling pendek sebelum menyebar ke segala arah. Dengan ekspresi suram, tangan Xiao Yan terangkat dan pedang jatuh saat Xiao Yan mengakhiri nafas terakhir tentara bayaran yang sekarat. Mengangkat kepalanya untuk melihat keluar hutan lebat, di sana, sosok-sosok mulai terbang. Sial, aku telah meremehkan orang-orang ini. Xiao Yan mengutuk dengan suara rendah sebelum dia berbalik untuk berlari. Jiji, ketika Xiao Yan berbalik untuk melarikan diri, di luar hutan lebat di belakangnya, banyak suara peluit terus terdengar. Pada saat ini, semua tentara bayaran dengan cepat bergegas menuju ke arah hutan lebat. Tangkap dia! Di belakangnya, sekelompok besar tentara bayaran dengan putus asa mengejar sosok yang samar-samar di depan mereka saat teriakan terus-menerus terdengar di hutan lebat. Ya Tuhan, taruhannya sangat tinggi sekarang. Melirik ke arah sekelompok besar tentara bayaran yang mengejarnya, sudut mulut Xiao Yan menarik ejekan. Agak tertekan, dia menggelengkan kepalanya sebelum meminjam garis-garis hijau di tubuhnya sebagai penutup untuk terus melarikan diri melalui semak-semak. Sekali lagi berlari dalam jarak yang jauh, kulit Xiao Yan tiba-tiba berubah. Memalingkan kepalanya, Xiao Yan melihat bahwa di depan kelompok tentara bayaran, seorang pria parubaya dengan kulit yang suram bergegas ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Melihat Xiao Yan menoleh, senyum kejam muncul di wajah pria parubaya itu. Raungan rendah, melewati semak-semak dan masuk ke telinga Xiao Yan. Bajingan kecil! Hari ini tubuhmu akan dimakamkan di dalam pegunungan binatang ajaib ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 128 Pengejaran Pembunuh. Ketenangan pegunungan binatang ajaib diganggu oleh pengejaran yang tiba-tiba. Banyak teriakan keras dan suara pengejaran bergema di seluruh pegunungan yang tenang. Karena ukuran kelompok yang terlibat dalam pengejaran, bahkan tentara bayaran yang berburu binatang ajaib menghentikan langkah kaki mereka dan menatap kelompok besar yang bergegas melewati mereka. Karena penasaran, beberapa tentara bayaran bergabung dengan kelompok besar dan mulai berlari. Mereka ingin melihat siapa yang bisa menarik serangan berskala besar itu. Tangkap Xiao Yan. Orang itu memiliki metode Qi Kelashuan bersamanya. Selama pengejaran, Mu Shi membuka mulutnya dan berteriak setelah menyadari bahwa ada banyak tentara bayaran yang berdiri di samping mengamati. Setelah mendengar teriakan pemimpin perusahaan mereka, perusahaan mercenari kepala serigala di belakang juga dengan cerdas mulai mengulangi kata-kata pemimpin mereka. Seketika, teriakan Xiao Yan yang memiliki metode Xuan tingkat Qi menyebar ke seluruh pegunungan. Begitu kata-kata, metode Xuan tingkat Qi, masuk ke telinga mereka, hampir semua tentara bayaran menghentikan pekerjaan mereka dan bertukar pandangan serakah satu sama lain. Setelah keheningan singkat, seseorang akhirnya tidak dapat menahan godaan metode Qi tingkat Xuan. Dia mengambil senjatanya dan mulai mengejar bayangan yang menghilang dan muncul di jarak yang cukup jauh. Dengan seseorang memimpin, tentara bayaran di sekitarnya yang ragu-ragu juga mempercepat langkah mereka dan berteriak saat mereka bergabung dengan pasukan yang mengejar. Tangisan dari belakangnya juga masuk ke telinga Xiao Yan. Setelah sekilas melihat pesta pengejaran yang semakin besar, warna wajahnya berubah saat dia dengan lembut mengutuk. Dasar bajingan yang ganas. Xiao Yan melarikan diri melalui hutan lebat dengan langkah cepat saat dia melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia berlari menuju daerah dengan penampilan Magic Beast yang paling sering. Datanglah padaku. Saya ingin melihat apakah ada lebih banyak dari Anda atau lebih banyak binatang ajaib di pegunungan binatang ajaib. Sambil tertawa, Xiao Yan sekali lagi menundukkan kepalanya dan menyerbu ke depan. Anak nakal. Mari kita lihat bagaimana Anda akan melarikan diri hari ini. Dari belakang Xiao Yan, suara dingin Mu Shi yang ditemani oleh Dou Qi seperti auman singa yang menggema di seluruh hutan lebat. Xiao Yan mengabaikan ancaman yang tidak berarti ini dan malah hanya fokus untuk bergegas maju. Melihat bagaimana Xiao Yan mengabaikan teriakannya, sudut mulut Mu Shi berkedut. Matanya yang menyusut terfokus pada sosok di depan yang perlahan meningkatkan keunggulannya dan mengerutkan kening. Kecepatan Xiao Yan memang melebihi harapannya.
Mu Shi perlahan melepaskan nafasnya dan mengguncang tubuhnya. Douki hijau samar dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Sebuah suara dalam yang lembut bergetar dari tenggorokannya. Teknik Wang Dou, langkah angin melonjak. Mengikuti suara Mu Shi, sejumlah besar douki hijau tiba-tiba mengalir dari kakinya dan gumpalan angin terbentuk di bawah kedua kakinya. Saat kakinya menginjak tanah, tubuh Mu Shi tiba-tiba melesat ke depan. Kecepatannya lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Sialan! Suara angin pecah yang berasal dari belakangnya menyebabkan Xiao Yan buru-buru menoleh. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat Mu Shi dengan marah melaju ke arahnya. Mengangkat jarinya, Xiao Yan menarik pil pemulihan energi ke telapak tangannya yang dengan cepat dia telan. Douki di tubuhnya yang telah habis secara bertahap pulih. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Melihat jarak antara dia dan Xiao Yan menyempit, niat membunuh yang jahat muncul di wajah Mu Shi saat dia berkata dengan tebal. Bunuh ibumu, dasar hantu berkepala besar. Xiao Yan berbalik dan memarahi sebelum melambaikan tangan kanannya ke belakang. Kekuatan ganas dan tak berbentuk menyembur keluar dari tangannya. Kekuatan itu mungkin tidak berbentuk tetapi dia bisa merasakan tekanan angin yang disebabkan olehnya. Tanpa penundaan, dia dengan dingin mendengus dan melemparkan pukulan kuat ke depan. Segera, kekuatan ganas muncul di depannya dan meledak ke depan. Akhirnya, itu menabrak kekuatan tak berbentuk. Bang! Hancurnya 2 kekuatan intens secara langsung mencukur lapisan dari permukaan rumput hutan. Beberapa batang pohon yang lemah juga patah. Kamu memang memiliki kekuatan, tidak heran kamu begitu lalai. Mata Mu Shi dipenuhi dengan kejutan setelah pertukaran pertama mereka. Dia tertawa dingin sebelum dengan kasar turun dari tanah sekali lagi dan menembak tubuhnya ke depan sejauh lebih dari 10 meter. Bocah, ini akhirnya. Setelah beberapa langkah berulang kali, Mu Shi semakin dekat dengan Xiao Yan. Dia tertawa keras ketika dia melihat pemuda itu berlari dengan sekuat tenaga. Akhiri ibumu, mulut Xiao yang dipenuhi dengan kata-kata vulgar, membuat marah Mu Shi sampai-sampai wajah yang terakhir berubah warna. Memiringkan kepalanya, Xiao Yan melirik Mu Shi yang berwajah gelap yang mengejar. Tidak jauh di belakangnya adalah kerumunan tentara bayaran yang mengejarnya. Menghela nafas tanpa daya, Xiao Yan dengan erat menekan bibirnya bersama-sama dan dengan 2 tangan, melepaskan penguasa Xuan berat dari punggungnya. Langkah kakinya menjadi lebih berat saat dia menarik penggaris dari punggungnya, menjentikkan pergelangan tangannya dan menyimpannya ke dalam ring penyimpanan. Kamu bisa perlahan mengejarku. Aku tidak akan bermain denganmu. Setelah berbalik dan mengejek dengan dingin, Xiao Yan dengan paksa menginjak tanah. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dengan pakaian bergaris-garis berwarna hijau, dia dengan cepat berubah menjadi bayangan hijau, melarikan diri ke dalam hutan lebat yang gelap seperti macan tutul hijau. Wajah Mu Shi berubah saat melihat kecepatan Xiao Yan tiba-tiba meningkat. Seketika, dia merasa situasinya sedikit tidak bisa dipercaya. Bahkan dengan kekuatannya dari Dou Si Bintang 2 dan kelincahannya teknik Dou, dia masih tidak bisa mengejar hanya dengan Dou Z. Ini merupakan pukulan besar baginya. Sepertinya dia mendapat cukup banyak dari gua. Karena tidak dapat memahami latar belakang Xiao Yan, Mu Shi hanya bisa mengaitkan kejadian abnormal ini dengan harta karun misterius di gua gunung. Pada saat yang sama dia memikirkan alasan ini, tekad Mu Shi untuk membunuh Xiao Yan tumbuh sedikit lebih kuat. Mengangkat kepalanya dan menyaksikan Xiao Yan menghilang ke dalam hutan lebat, kecepatan kaki Mu Shi sekali lagi meningkat secara signifikan saat dia menyerbu ke dalam hutan yang gelap dan dingin. Tepat saat dia memasuki hutan, kekuatan yang membawa angin kencang melesat ke arahnya. Warna wajah Mu Shi tenggelam. Dia mengeluarkan pedang dari pinggangnya, membiarkan doukinya menggumpal sebelum dengan marah menebas bagian depannya. Cerep, suara ujung tajam yang memotong daging sangat menekan dan menusuk telinga. Mencicit. Sebuah suara melengking keluar saat pedangmu dia bersentuhan dengannya adalah binatang ajaib peringkat 1, tikus haus darah. Mu Shi tanpa ekspresi mengibaskan tikus haus darah dari pedangnya saat dia melihat bayangan dari jarak yang cukup jauh di depan yang berlari di dalam hutan lebat. Dia menggerakkan kakinya dan hendak mengejar ketika 10 ditambah tikus haus darah menerkamnya. Dihentikan oleh tikus haus darah yang sedikit lebih kecil dari setengah ukuran manusia menyebabkan wajah Mu Shi menjadi mengerikan.
Hal-hal ini mungkin tidak dapat menyakitinya, tetapi dapat memperlambat pengejarannya. Saat Mushi merasakan sakit kepala, kerumunan besar tentara bayaran di belakangnya menyusul. Ketika mereka melihat bahwa pemimpin perusahaan mereka diblokir oleh sekelompok tikus haus darah, mereka segera mencabut senjata mereka dan mencegat kelompok 10 ditambah tikus haus darah. Mengejar. Setelah menendang tikus haus darah yang menerkamnya, Mushi melambaikan tangannya dan dengan dingin memerintahkan. Mengikuti perintah Mushi, pengejaran tak henti-hentinya dimulai sekali lagi. Di bawah tindakan melarikan diri dan mengejar, pegunungan yang damai berubah menjadi berantakan. Sebagai sumber dari semua ini, Xiao Yan tanpa malu-malu menyeret penduduk pegunungan ke dalamnya. Oleh karena itu, tentara bayaran yang mengejar di belakangnya tidak hanya gagal melukai Xiao Yan tetapi juga mengalami banyak luka yang disebabkan oleh serangan berbagai binatang sihir. Setelah pengejaran berlangsung hampir sepanjang sore, akhirnya ada beberapa tentara bayaran yang tidak bisa lagi menahan pengejaran tanpa tujuan ini dan mulai keluar dari kerumunan. Ketika lebih banyak tentara bayaran keluar, kerumunan yang mengejar mulai menyusut. Pada akhirnya, hanya ada Wolfhead Mercenary Company dan beberapa tentara bayaran yang kewalahan oleh keinginan untuk metode Xuanqi dan terus bertahan dalam pengejaran. Setelah melangkah dengan sepasang kaki yang agak mati rasa saat dia berlari agak jauh, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap bulan sabit yang tidak stabil di langit. Dia tidak bisa menahan tawa pahit. Ketekunan orang-orang di belakangnya melampaui harapannya. Sepertinya kita memasuki wilayah dalam dari pegunungan binatang ajaib. Bajingan ini. Bukankah dia takut bertemu dengan binatang ajaib tingkat tinggi? Menggelengkan kepalanya dengan sedih, Xiao Yan menoleh dan menatap wajah padat Mushi. Dia menarik ujung bibirnya dan mengutuk. Orang gila. Mata Mushi terpaku pada sosok hitam yang muncul dan menghilang di depannya. Kecemasan muncul di hatinya. Jika mereka terus mengejar, mereka akan memasuki wilayah dalam pegunungan binatang ajaib. Ketika saatnya tiba, orang itu bisa secara acak memilih arah dan bersembunyi tapi mereka tidak akan bisa melakukannya dengan banyak orang. Saat hatinya ragu apakah dia harus mundur, Mushi tiba-tiba menyadari bahwa bayangan yang berjalan di depannya tiba-tiba terhenti. Dia tertegun sejenak sebelum kebahagiaan yang tak terkendali muncul di wajahnya. Kakinya melangkah dan tubuhnya melompat ke depan. Ketika dia mendekati sosok itu, Mushi menyadari bahwa jarak dekat adalah jurang yang lebarnya puluhan meter. Di luar itu adalah wilayah bagian dalam pegunungan binatang ajaib. Jurang kematian, haha, Xiao Yan, pengejaran sudah berakhir. Mushi berkata dengan sinis saat dia secara bertahap berhenti tidak jauh dari Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang di belakangnya dengan cepat membentuk setengah lingkaran, mengelilingi Xiao Yan. Menghadapi jurang dengan warna mengerikan di wajahnya, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Hanya ada 2 jalur ke wilayah dalam pegunungan binatang ajaib. Selain 2 jalur ini, tempat lain dikelilingi oleh jurang maut. Dia tidak berharap bahwa pelariannya yang acak akan berakhir dengan dia terjebak di sini. Xiao Yan, serahkan apa yang telah kamu peroleh dari gua. Dia melangkah maju dan dengan dingin berkata. Haruskah saya benar-benar memberikannya kepada Anda? Tatapan Xiao Yan menyapu tentara bayaran independen itu sebelum tiba-tiba tersenyum pada Mushi. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, ekspresi tentara bayaran di sekitarnya menjadi tidak wajar. Banyak dari mereka adalah tentara bayaran independen yang telah menghabiskan banyak upaya untuk mengejar. Mereka tidak ingin semua keuntungan diberikan kepada Wolfhead Mercenary Company. Mushi menatap dingin pada Xiao Yan, dengan jelas memahami niat Xiao Yan untuk melawan mereka satu sama lain. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan berkata, semuanya, Xiao Yan telah membunuh lusinan orang milik Wolfhead Mercenary Company. Bahkan Hemeng juga mati di tangannya. Nilai darah ini adalah sesuatu yang akan dia bayar dengan nyawanya. Adapun hal yang dia peroleh dari gua gunung, pada awalnya itu adalah sesuatu yang ditemukan putraku. Hari ini, kami hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Saya berharap tidak ada dari Anda yang akan menghalangi kami. Ketika semuanya sudah beres, saya akan memberikan hadiah yang lumayan. Ketika kata-kata Mushi keluar dari mulutnya, semua orang mengerti niatnya. Jelas sekali dia berniat mengantongi segalanya. Mushi menyapu tatapan tajamnya ke seluruh tentara bayaran independen.
Dia melambaikan tangannya dan anggota Wolfhead Mercenary Company dengan cepat mengeluarkan senjata dari pinggang mereka. Setelah itu, mereka dengan dingin menatap tentara bayaran independen yang masih berpikir, niat membunuh mereka jelas. Dengan jumlah Wolfhead Mercenary Company melebihi jumlah mereka, tentara bayaran independen ini, terlepas dari betapa segannya perasaan mereka, hanya bisa mundur dengan enggan. Setelah menakut-nakuti tentara bayaran independen ini, Mu Shi akhirnya mengalihkan pandangan dinginnya kembali ke Xiao Yan. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang di tangannya dan perlahan berjalan menuju Xiao Yan, yang punggungnya menghadap ke jurang. Jika kamu menyerahkan semuanya sekarang, aku akan membiarkanmu mengalami kematian tanpa rasa sakit. Mengamati wajah menyeramkan Mu Shi, Xiao Yan hanya mengangkat bahu dan menghela nafas. Dia menjentikkan telapak tangannya, menyebabkan penguasa berat berwarna hitam besar muncul di tangannya. Dia mengangkat telapak tangannya dan menopangnya dengan bahunya. Dia kemudian mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan senyuman tipis. Jika kamu punya nyali, datang dan dapatkan. Bab 129 Pertarungan 1 lawan 1 dengan Do Uzi. Mengamati pemuda yang tiba-tiba tenang, Mu Shi mengatupkan alisnya dan dengan erat memegang pedang di tangannya saat dia mengejek dengan dingin. Aku tidak percaya kamu bisa menumbuhkan sayap hari ini dan terbang. Melangkah ke depan, dia perlahan menuju Xiao Yan. Ketika dia cukup dekat, kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya melesat ke depan. Pedang di tangannya menebas Xiao Yan dengan marah. Merasakan kekuatan angin kencang pecah di depannya, wajah Xiao Yan menjadi serius. Seorang Douzi dan Douze pada dasarnya adalah dua kategori yang berbeda. Dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk bertahan bahkan selama 10 putaran di bawah serangan Mu Shi. Mengandalkan kemampuan menghindar yang luar biasa, Xiao Yan sedikit menggeser tubuhnya dan mundur beberapa langkah tergesa-gesa, menghindari serangan Mu Shi yang bertujuan untuk merasakan kekuatan Xiao Yan. Kaki Xiao Yan terjalin dan anehnya muncul di kiri Mu. Dia. Dou Qi di tubuhnya mengalir saat dia mengangkat penguasa Xuan berat dengan tangan kanannya dan dengan keras menabrak kepala Mu Shi. Kekuatan marah di atas Mu Shi tidak menyebabkan dia panik. Dia mengangkat pedang di tangannya dan dengan keras mengayunkannya ke atas kepalanya. Dentang! Penguasa hitam dan pedang bentrok, mengirimkan kilau terbang. Suara logam yang jernih menggema di jurang. Selama pertama kali dia bertukar pukulan dengan seorang Do Uzi, Xiao Yan mengalami tingkat kekuatan Do Uqi milik seorang Do Uzi. Kekuatan yang ditransmisikan melalui penguasa Xuan berat sudah cukup untuk mendorongnya mundur beberapa langkah. Dibandingkan dengan banyak langkah yang diambil Xiao Yan, tindakan Mu Shi tampak jauh lebih nyaman, hanya mundur setengah langkah sebelum tubuhnya secara bertahap berhenti bergerak. Pemimpin perusahaan, bunuh dia. Balas dendam untuk pemimpin perusahaan ketiga. Bunuh dia. Melihat bahwa Xiao Yan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah satu pukulan, tentara bayaran kepala serigala di sekitarnya segera mulai menangis dengan penuh semangat. Senjata yang sangat berat. Dengan tatapan kaget, Mu Shi menatap tajam ke penguasa Xuan berat di tangan Xiao Yan. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan dingin sambil menatap Xiao Yan. Jika hanya ini yang kamu miliki, kamu harus segera menyerahkan harta itu. Menjentikkan tangannya yang agak mati rasa, Xiao Yan menatap Mu Shi dengan mata yang dalam dan dingin. Dia perlahan mengangkat penggaris berat di tangannya dan menghembuskan nafas panjang. Selanjutnya, dia menutup matanya di depan semua orang. Melihat perilaku aneh Xiao Yan, Mu Shi mengerutkan kening, tidak yakin tentang apa yang coba dilakukan oleh mantan. Tentara bayaran di sekitarnya juga tercengang oleh Xiao Yan. Namun, sesaat kemudian, mereka hanya melipat tangan. Tatapan mengejek yang mereka miliki seperti melihat seekor tikus jatuh ke cakar kucing dan menderita kematian yang tak terhindarkan. Di mata mereka, tidak mungkin Xiao Yan bisa melarikan diri dari tangan bintang 2 Do Uzi terlepas dari seberapa keras dia berjuang. Saat tatapannya dengan dingin menatap Xiao Yan yang bermata tertutup, kegelisahan muncul di hati Mu Shi. Ini terutama terjadi ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang energi di sekitarnya menjadi lebih ganas. Kegelisahan ini langsung muncul di wajahnya. Merasa tidak nyaman, Mu Shi memegang pedang dan dengan hati-hati melangkah ke arah Xiao Yan. Dia tidak percaya diri karena perbedaan peringkat mereka.
Melihat ekspresi serius Mushi, tentara bayaran di sekitarnya juga mulai merasa ada sesuatu yang salah. Mereka bertukar pandang dan tanpa sadar mengencangkan cengkeraman senjata mereka. Mencoba bertingkah misterius, mati. Sekali lagi, Mushi melangkah maju dan memasuki jangkauan serangnya. Ekspresi mengancam muncul di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia memegang pedang di tangannya dan menebas tenggorokan Xiao Yan. Terlambat, sepasang mata yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat mulut Xiao Yan mengeluarkan dua kata itu. Penguasa Xuan berat di tangannya tiba-tiba diangkat. Panas ekstrim yang berada di bawah kendali Xiao Yan untuk pertama kalinya muncul di permukaan penguasa. Tsunami yang memecah api. Mengikuti tangisan Xiao Yan di dalam hatinya, energi langit dan bumi di atas jurang tiba-tiba melonjak. Energi yang terlihat dengan gila-gilaan mengalir ke penguasa Xuan berat di tangan Xiao Yan seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka. Dengan aliran energi yang tidak terkendali, panas intens yang dipancarkan dari permukaan penguasa Xuan berat menjadi semakin panas. Di saat yang sama, garis aneh pada penggaris juga mengeluarkan cahaya merah menyala. Setelah tangisan di dalam hatinya, Douki dalam tubuh Xiao Yan mulai mengalir keluar seperti air pasang. Hanya dalam sedetik, tubuhnya yang dipenuhi Douki menjadi kosong. Merasa bahwa Douki di tubuhnya hampir habis, Xiao Yan dengan cepat menelan pil pemulihan energi yang sebelumnya dia tempatkan di mulutnya. Dengan dukungan Douki yang diciptakan oleh pil pemulihan energi, Xiao Yan mendapatkan kekuatan yang tersisa untuk melancarkan serangan. Penguasa Xuan berat yang telah berubah menjadi warna merah menyala dengan suhu yang sangat tinggi ditarik ke udara dan menebas ke arah Mushi dengan wajah soknya. Dari kejauhan, udara yang dilalui tubuh penguasa tampak terdistorsi seolah-olah ada sesuatu yang mengepul. Panas. Di saat yang sama, garis aneh pada penggaris juga mengeluarkan cahaya merah menyala. Setelah Xiao Yan memasukkan utas terakhir Douki ke penguasa Xuan berat, ujung penggaris itu berkedip. Lampu merah sabit sepanjang 5 kaki dilepaskan dari penggaris seperti kilat. Disertai dengan suhu yang sangat tinggi, itu dengan ganas meretas ke arah Mushi. Lampu merah berkedip muncul di mata Mushi. Saat lampu merah bulan sabit dilepaskan, mata Mushi sudah menyempit menjadi seukuran kepala jarum. Douki mengembun menjadi bentuk di luar tubuh. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan setidaknya kekuatan seorang Dadhousi untuk berhasil. Bagaimana bocah di depannya ini yang hanya seorang Dousi melepaskan serangan kondensasi Douki yang begitu sempurna? Guncangan di hatinya hanya berlangsung sesaat. Mushi tidak punya waktu untuk memikirkan pertanyaan ini. Douki di tubuhnya mengalir dengan keras dan warna hijau pucat Douki menutupi pedangnya seperti menempelkan lapisan energi hijau ke permukaan pedang. Pisau angin menari. Setelah menghela nafas panjang, pedang di tangan Mushi tiba-tiba mulai menari dengan ganas. Banyak bayangan berwarna hijau dari pedang terus muncul di depannya. Di mata orang lain, seolah-olah Mushi telah membentuk jaring pisau. Pisau angin menari, ini adalah teknik Dou tingkat tertinggi yang bisa digunakan Mudia, tingkat Xuan rendah. Dengan mengandalkan teknik Dou ini, dia telah mengambil gelar yang terkuat di kota Qingshan. Saat menghadapi serangan yang tidak diketahui dan misterius ini, Mushi yang selalu berhati-hati menggunakan gerakan terkuatnya untuk bermain aman. Cahaya bulan sabit merah tiba dalam sekejap. Sebelum tentara bayaran di sekitarnya dapat mengamati apa itu lampu merah, guntur seperti ledakan tiba-tiba terdengar di atas jurang. Bang! Saat guntur seperti suara mereda, tanah tempat Mushi berdiri tersebar di udara. Setelah itu, bayangan tiba-tiba ditembakkan dari tanah yang berserakan. Kaki bayangan itu menyeret tanah di bawahnya saat bayangan itu didorong ke belakang selama lebih dari 10 meter sebelum mendarat dengan berat di pohon besar. Seketika, pohon itu meledak. Baru setelah itu bayangan manusia secara bertahap berhenti. Ketika semua orang menatap sosok bayangan, mereka langsung menghirup udara dingin. Sosok bayangan yang penampilannya berantakan sebenarnya adalah dua bintang Dousi, Mushi. Menatap Mushi dengan saksama, yang wajahnya tampak putih dan ketakutan, semua orang menelan ludah mereka. Selanjutnya, mereka secara tidak sengaja mengalihkan pandangan mereka ke tempat di mana tanah berserakan di mana-mana, menemukan banyak garis retakan menyebar darinya. Garis retakan ini akhirnya berhenti secara bertahap setelah menyebar sejauh lebih dari 10 meter.
Di tengah tempat garis retakan itu berasal, lubang sedalam 1 meter dan lebar setengah meter muncul di depan mata mereka. Di atas jurang, semua sunyi. Semua orang menatap lubang yang mencolok dan kemudian wajah pucat Mushi sebelum merasakan gelombang pusing. Bagaimana seseorang dengan kekuatan kira-kira bintang 8 Douzi benar-benar mampu mengubah bintang 2 Douzi yang telah menggunakan teknik Xuan Dou rendah menjadi keadaan yang mengerikan? Realitas brutal menyebabkan sudut mulut semua orang berkedut seperti mereka menderita stroke. Tanah yang tersebar akhirnya mengendap, secara bertahap menampakkan sosok seorang pria muda yang memegang penggaris berat di tangannya. Wajah pemuda itu sama pucatnya. Tangannya dengan erat memegang penggaris hitam saat mata hitamnya memancarkan fanatisme yang menyebabkan orang lain menggigil. Meskipun menggunakan teknik di Dou ini hampir menyebabkan Xiao Yan mengalami reaksi berbahaya karena tidak menghabiskan lebih banyak Dou Qi daripada yang sebenarnya dia miliki, Xiao Yan sangat puas dengan kekuatan yang dilepaskannya. Kesenjangan antara Dou Ze dan Dou Si dengan mudah diisi oleh kekuatan menakutkan dari teknik di Dou ini. Setelah batuk keras beberapa kali, Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan pil pemulihan energi, dan dengan cepat melemparkannya ke mulutnya. Dia menyapu tatapan tebal dan dingin ke seluruh tentara bayaran di sekitarnya. Dengan tampilan menakutkan sebelumnya, semua tatapan yang dia temui dengan cepat menghindarinya karena ketakutan. Bunuh dia! Lakukan! Mushi dengan kasar mendorong tentara bayaran yang mendukungnya. Bagian tengah telapak tangannya telah pecah dan darah segar menetes ke seluruh pakaiannya. Wajahnya memiliki ekspresi mengancam yang tampak hampir gila. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menyebabkan teror muncul di hati pemimpin perusahaan yang berpengalaman ini. Dengan usianya yang masih muda, Xiao Yan telah terbukti memiliki kecepatan pertumbuhan yang luar biasa. Selain itu, dia memiliki teknik Dou yang misterius namun sangat kuat. Musuh semacam ini adalah mimpi buruk semua orang. Jika ada obat yang bisa kembali dan membatalkan apa yang dia lakukan, Mushi lebih suka tidak memprovokasi pemuda misterius ini. Tentu saja, obat semacam itu tidak ada di dunia ini. Dengan demikian, ketakutan di hati Mushi secara alami berubah menjadi niat membunuh yang fanatik. Hanya dengan membunuh Xiao Yan dia bisa menemukan kedamaian. Pada saat ini, Mushi bahkan rela meninggalkan harta yang dimiliki Xiao Yan. Bunuh dia! Dia telah menghabiskan semua energinya. Mushi menangis dengan seluruh kekuatannya. Mendengar perintah pemimpin perusahaan, tentara bayaran yang ragu-ragu di sekitarnya hanya bisa mencengkeram senjata mereka dengan erat dan dengan hati-hati menelan Xiao Yan saat mereka maju ke arahnya. Kamu harus mati hari ini. Suara ancaman Mushi menangis saat dia menatap tajam ke pemuda yang berdiri di tepi tebing. Maaf, tapi saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya ke wajah Mushi yang terdistorsi dengan ekspresi sinis. Rona muncul di wajah putih Xiao Yan. Tubuhnya sedikit bergetar saat sayap elang hitam pekat selebar setengah meter tiba-tiba muncul dari punggungnya. Ketika mereka melihat sayap elang di punggung Xiao Yan, semua orang sekali lagi tercengang. Sepasang sayap di punggung Xiao Yan mengepak dan dia tiba-tiba melompat ke dalam jurang. Di bawah tatapan tertegun semua orang, Xiao Yan mengepakkan sayapnya beberapa kali lagi saat dia terbang tidak rata ke arah tebing di sisi lain. Saya akan mengingat upaya hari ini untuk membunuh saya dan pasti akan membalasnya di masa depan. Punggung pemuda itu menghilang ke dalam kegelapan tapi tawanya yang lembut dan dingin terus bergema di udara. Bab 130 Terobosan ke-7 Bintang. Mengontrol tubuhnya yang mengejutkan, Xiao Yan gemetar ketakutan saat dia terbang puluhan meter melintasi jurang yang dalam. Ketika dia mencapai sisi lain, dia bahkan tidak punya waktu untuk turun sebelum tubuhnya memberitahunya bahwa dia keluar dari Dou Qi dan dia dengan cepat mencabut Zion Wings di punggungnya. Segera, di tengah udara, sosok seseorang menjerit sedih sebelum jatuh dalam garis lurus, tegak lurus, ke padang rumput yang lembut. Tubuh yang sudah mencapai batasnya, sekali lagi mengalami kerusakan akibat jatuh yang menyebabkan Xiao Yan pingsan dan akhirnya kehilangan kesadaran. Hanya setelah Xiao Yan pingsan, Yao Lao keluar dari ring. Menatap Xiao Yan yang compang-camping, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Dengan kedua tangan, dia mendukung Xiao Yan sebelum perlahan bergerak menuju bagian terdalam dari pegunungan binatang ajaib.
Untuk menggunakan teknik di Dou dengan paksa, benar-benar pria yang sembrono. Dalam kegelapan tidurnya, Xiao Yan samar-samar merasa seluruh tubuhnya seperti terendam cairan pendingin. Aliran demi aliran energi lembut dan ringan yang masuk ke dalam tubuhnya melalui pori-pori yang tak terhitung jumlahnya dan dengan tenang mengalir di dalam tubuhnya. Energi secara bertahap mendapatkan kembali jalur Qi-nya karena penggunaan Dou Qi yang berlebihan telah mengakibatkan jalur Qi yang agak rusak. Setelah jalur Qi dan daging diperbaiki ke keadaan semula, energi lembut yang mengalir dalam tubuh mengikuti jalur Qi, berputar dan berputar hingga akhirnya mengalir ke Dou Qi Vortex yang terletak di perut bagian bawah. Dengan asupan energi baru yang tiba-tiba, Qi Vortex yang awalnya lambat berputar tiba-tiba berputar lebih cepat seolah-olah telah diisi turbo. Mengikuti percepatan Qi Vortex, energi yang mengalir di jalur Qi dengan cepat menyerbu menuju Qi Vortex. Bahkan setelah Qi Vortex telah menyedot semua energi di jalur Qi, itu tidak menghentikan hisapan rakus. Setelah berputar dengan cepat beberapa putaran, gaya tarik yang lebih ganas dipancarkan dari dalam pusaran. Segera, semakin banyak energi lembut dalam cairan aneh yang mengelilingi tubuh Xiao Yan tersedot ke dalam tubuhnya sebelum disempurnakan di jalur Qi dan dituangkan ke dalam Qi Vortex yang secara bertahap berkembang. Proses penyerapan tanpa akhir ini berlanjut di Xiao Yan yang tidak sadar untuk waktu yang tidak diketahui, dia hanya bisa menebak secara samar berapa lama itu berlangsung. Energi dari luar menjadi semakin lemah, hingga akhirnya benar-benar memudar. Baru saat itulah dia akhirnya menembus kegelapan kesadarannya dan membuka matanya dengan kabur. Apa yang pertama kali tercermin di matanya adalah sebuah gua yang luas. Di empat dinding gua, beberapa batu cahaya bulan digantung untuk penerangan. Sedikit menggerakkan tubuhnya yang mati rasa, dia mendengar suara, hua-hua, dari air. Memiringkan kepalanya ke bawah untuk melihat, dia menemukan bahwa tubuhnya berada di lubang kecil yang terbuat dari batu. Lubang ini pernah diisi dengan air yang jernih, namun dari semburat warna hijau yang masih melekat di air, kemungkinan besar air tersebut bukan dari sumber air alami. Mengayunkan telapak tangannya di air sebentar, Xiao Yan menyadari bahwa ada energi yang kuat dan murni dalam cairan hijau muda. Dia menangkupkan beberapa di tangannya dan membawanya ke bawah hidung untuk menghirupnya. Agak tertegun, dia dengan lembut berkata, "Ini air obat?" "Ini memang air obat, aku membutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari untuk membuat kolam kecil cairan pemulihan jiwa untukmu." Sebuah suara tua terdengar dari luar gua saat sosok Ilu Xiaola melayang masuk seperti hantu. Datang ke sisi lubang batu kecil, saat Yaola memeriksa Xiao Yan saat ini. Dengan ekspresi puas muncul di matanya, dia berkata, "Awalnya saya berpikir bahwa Anda akan mengambil setengah bulan istirahat untuk pulih. Namun, hanya dalam 5 hari, Anda tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi juga berhasil menemukan lapisan perak dalam kemalangan ini dengan menyentuh gerbang ke Dou Ze bintang 7. Melihat keadaan Anda saat ini, mungkin dengan beberapa hari pelatihan lagi, Anda harus masuk ke tingkat bintang 7 Dou Ze." "Aku sudah keluar selama 5 hari?" Kata-kata Yaola menyebabkan mata Xiao Yan terbuka karena terkejut saat dia berseru, "Ya." Yaola mengangguk saat dia melirik Xiao Yan sebelum mengerutkan kening dan menegur muridnya. "Kamu anak nakal, kamu jelas bisa menggunakan Zion Wing segera untuk melarikan diri, namun kamu bersikeras untuk pamer dengan paksa menggunakan teknik di peringkat Dou, jika itu bukan untuk bantuan saya dalam mengaktifkan sayap Zion, saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri." Dengan senyum canggung, Xiao Yan tanpa daya tertawa pahit sebelum berkata, "Baiklah. Saya akui bahwa saya benar-benar ingin mencoba teknik di peringkat Dou untuk melihat apakah itu bisa mengalahkan seorang Dou Si, itulah mengapa saya mengambil risiko. Dan tinggal. Anda menyebut benda yang Anda gunakan sebagai teknik di peringkat Dou? Jangan mempermalukan keterampilan ini lebih jauh." Bibir Yaola melengkung saat dia berkata sambil memutar matanya ke arah Xiao Yan. Dengan senyum malu, Xiao Yan tidak berani membantah lebih jauh. Mengalihkan pandangannya untuk menyapu gua, dia bertanya. "Saat ini, kita harus berada di area dalam pegunungan binatang ajaib kan?" "Ya, ini adalah tempat yang kupilih dengan cermat. Semua binatang sihir berperingkat tinggi di dekat sini telah dibersihkan olehku. Kamu bisa berjalan hingga 100 meter dari tempat ini tapi tetap harus berhati-hati dengan magic beast yang mungkin masuk sembarangan."
Di tempat ini, Magic Beast manapun dapat dengan mudah membunuhmu dengan satu gesekan. Yao Lao mengingatkan saat dia menganggukkan kepalanya. Tanpa daya menganggukkan kepalanya untuk mengerti, Xiao Yan perlahan berdiri dari lubang batu kecil sebelum mengambil pakaian ke satu sisi dan memakainya dengan terburu-buru. Berapa lama kita akan tinggal di sini? Xiao Yan melompat dari atas lubang, jumlah douki yang melimpah di tubuhnya menyebabkan dia menjadi agak energik. Meninju udara dengan kuat, dia menoleh untuk bertanya. Sampai kamu menjadi dousi. Yao Lao menjawab sambil mengembalikan cincin penyimpanan Xiao Yan. Selama periode waktu ini, kamu bisa merasa nyaman saat berlatih di sini. Apapun yang berhubungan dengan balas dendam bisa menunggu sampai kamu menjadi dousi. Selain itu, Anda tidak bisa ketinggalan pada alkimia, ada banyak bahan obat di area dalam pegunungan Magic Beast Mountain. Temukan apapun yang Anda butuhkan untuk latihan, kalau tidak Anda harus bergantung pada saya untuk membantu Anda memperbaiki pil setiap saat. Yao Lao menginstruksikan saat dia melihat Xiao Yan mengambil penguasa berat misterius dan meletakkannya di punggungnya. Sambil menyeringai, Xiao Yan mengangguk dan membawa penguasa berat misterius itu, dia perlahan berjalan keluar dari gua. Setelah mencapai tempat berlindung yang aman ini dan menjauhkan diri dari pengejaran dan pembunuhan yang mengganggu, Xiao Yan tidak mengalami gangguan apapun. Saat dia berlatih dengan tenang, douki di tubuhnya menjadi lembut dan kaya, seperti fermentasi anggur yang baik. Pada hari ketiga setelah dia sadar, saat melakukan pelatihan meditasi, Xiao Yan mendapat terobosan dan maju ke Douzi bintang 7. Tidak ada sedikit pun perlawanan dalam terobosan kali ini, melainkan berjalan semulus bagaimana air mengalir melalui sungai. Xiao Yan juga sangat senang dengan peningkatan kekuatannya ini. Setelah membuat terobosan ke Douzi bintang 7, pelatihan Xiao Yan melambat, sangat sulit untuk membuat terobosan untuk 3 bintang terakhir di setiap level. Jadi untuk 2 bintang terakhir, Xiao Yan hanya bisa menunggu mereka datang secara alami. Jika dia mencoba terburu-buru, mungkin ada beberapa efek samping. Meskipun waktu yang dihabiskan untuk pelatihan douki telah menurun banyak, jadwal Xiao Yan untuk latihan teknik dou menjadi semakin ketat. Sekitar lebih dari 100 meter dari gua terdapat air terjun lain yang ditemukan Yao Lao dengan cermat. Di sini, Xiao Yan yang telah menjadi bintang 7 douzi, berlatih selama lebih dari 10 hari sebelum akhirnya dia mencapai dasar minimum yang diminta oleh Yao Lao baginya untuk menggunakan teknik di peringkat dou. Dari bawah air terjun, Xiao Yan berenang ke pantai dan menyeka air dari tubuhnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia menghela nafas panjang, bahunya yang dulu berat menjadi jauh lebih ringan. Baru sekarang Xiao Yan yakin bahwa ketika dia menggunakan teknik di peringkat dou, dia tidak akan berakhir dalam situasi yang memalukan dan lemah seperti sebelumnya. Duduk di atas batu di samping air terjun, Xiao Yan dengan santai berjemur di bawah sinar matahari. Mengambil kuali obat yang dia beli di kota Wutan dari cincin penyimpanan, dia juga mengambil tumpukan besar bahan obat yang berbeda, menutupi permukaan batu. Menatap kuali obat di depannya, Xiao Yan menggosok kedua tangannya. Tangan kirinya dengan ringan menempel ke mulut api saat dia menghendaki untayan douki dari Ki Vortex mengalir ke telapak tangannya sebelum memasuki mulut api dengan suara "pu" yang teredam. Douki mengalami transformasi aneh dari mulut api kuali obat dan berubah menjadi api kuning yang agak dalam, saat dia memandangi nyala api yang telah menjadi bayangan yang lebih dalam dari sebelumnya, Xiao Yan tersenyum, puas. Menunggu sampai nyala api menghangatkan kuali obat sebelum tangan kanannya memulai proses seleksi dari berbagai bahan obat. Xiao Yan tidak berencana menggunakan resep Yao Lao untuk alkimia kali ini. Diketahui bahwa setiap alkemis perlu meneliti dan membuat resepnya sendiri. Seorang alkemis tanpa resep pribadinya hanya akan merasa canggung ketika dia melakukan kontak dengan rekan lainnya. Dengan demikian setiap alkemis akan menggunakan seluruh hatinya untuk menghasilkan resep pribadi dari bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, lebih baik resepnya bermutu tinggi. Telapak tangan Xiao Yan menggerakkan ratusan jenis tanaman obat di depannya dan dengan gerakan cepat, dia mengambil buah merah yang mengeluarkan bau aneh. Buah markisa ular, biasanya ditemukan tumbuh di tempat gelap yang digunakan ular ajaib bermutu tinggi untuk kopulasi, karakter seperti ular yang berlebihan. Buah ini memiliki efek afrodisiak. Setelah memetik buah markisa ular,
Xiao Yan sekali lagi mengambil 7 atau 8 jenis bahan obat secara berurutan. Semua bahan obat ini semuanya tanpa kecuali bahan yang memiliki efek seperti afrodisiak. Melihat Xiao Yan berlatih alkimia, Yao Lao juga dengan diam-diam melayang keluar dari ring. Namun begitu dia melihat bahan-bahan yang dipilih Xiao Yan, alisnya yang sudah tua terangkat, meskipun segera setelah dia tetap diam saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Setelah memilih bahan obat, Xiao Yan melemparkan buah berwarna merah ke dalam kuali obat terlebih dahulu. Mengontrol nyala api. Air di dalam buah dengan cepat terpanggang, segera, buah merah berubah menjadi bubuk halus berwarna merah. Dengan perhatian penuh di bagian dalam kuali obat, Xiao Yan sekali lagi melemparkan tangkai bunga 7 daun berwarna merah muda. Bunga ini dikenal sebagai bunga keinginan, keharuman yang dipancarkannya biasanya menyebabkan hewan ajaib yang ada di dekatnya terlempar dan berputar saat mereka melolong terus-menerus. Setelah memurnikan bunga keinginan menjadi bubuk halus, Xiao Yan segera menindaklanjuti dengan membuang sisa bahan obat ke dalamnya. Akhirnya, 7 atau 8 bubuk berwarna berbeda berkumpul. Akhirnya, mencampur bola kecil cairan yang dimurnikan dari bunga hasrat dengan seluruh tumpukan bedak, semuanya menyatu sepenuhnya menjadi cairan berwarna merah muda. Setelah menggunakan api suhu tinggi untuk mendidihkan semua air dari cairan merah muda, bubuk putih pucat dibiarkan mengambang di kuali obat. Menatap bola bubuk putih, Xiao Yan menyeringai. Dengan lambaian tangannya, dia membuka tutup kuali dan menggunakan telapak tangannya untuk menyedot semua bubuk dari kaldron dan ke dalam botol giok di tangannya. Saat Xiao Yan mengagumi produk alkimia pertamanya, dia agak terburu-buru menggunakan tangannya untuk mengoleskan sedikit bubuk sebelum menggunakan lidahnya untuk mencicipinya. Fuh! Hehe, sukses! Saat bedak masuk ke mulutnya, seluruh tubuh Xiao Yan terasa sedikit gatal dan panas. Menggunakan doukinya, dia menekan panas yang gatal, ekspresi tersenyum di wajahnya dipenuhi dengan keanehan yang langka. Batuk tua dari belakang punggungnya menyebabkan wajah Xiao Yan memerah bit, dia bergegas untuk menyembunyikan botol transparan itu. Berhenti menyembunyikannya, ini hanya sebotol afrodisiak, resep pertama dari banyak alkemis pria adalah hal semacam ini. Hehe. Men. Tanpa diduga, Yao Lao tidak menegurnya melainkan malah mengolok-olok Xiao Yan. Sedikit tertegun, Xiao Yan menghela nafas lega. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah Yao Lao, dia terkekeh dan bertanya. Guru, mungkinkah kamu juga menjadikan hal semacam ini untuk pertama kalinya? Kata-kata ini menyebabkan wajah tua Yao Lao memerah, agak terhina, dia melambaikan lengan bajunya. Kamu pikir aku akan seperti kamu melakukan hal yang tidak pantas seperti ini? Menatap ekspresi bingung Yao Lao, semuanya masuk ke dalam pikiran Xiao Yan, sudut mulutnya ditarik ke atas saat dia berdiri. Saat dia bermaksud untuk mengatur segalanya, gelombang energi yang dahsyat dan auman singa yang menggelegar tiba-tiba meledak di langit. Mendengar auman singa yang ganas, kulit Yao Lao sedikit berubah, matanya menoleh untuk menatap langit di kejauhan. Di sanalah asal mula energi kekerasan. Dengan bantuan penglihatannya yang tajam, Yao Lao sepertinya samar-samar melihat sosok wanita yang cantik dan anggun. Itu adalah raungan dari ametis singa bersayap peringkat 6, orang macam apa yang berani mengganggunya? Binatang ajaib peringkat 6? Murid Xiao Yan sedikit menyusut saat dia menelan. Itu sebanding dengan praktisi manusia tingkat Dou Huang, yang berani menarik-narik kumisnya. Catatan, Aka, buat itu marah. Bersambung ke episode 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.